Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan. Di sini saya Muhammad Akmal Rizky dengan NIM 2023040023 akan mempresentasikan hasil proyek saya pada mata kuliah Cloud Computing. Nah, dengan berjudul Sistem Informasi Penjualan Kue Online Berbasis Cloud Computing pada Ubuntu Server 2204 LTS dengan membuat web server, LNMP dan AA panel. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang. Latar belakangnya, seiring dengan pesatnya pertumbuhan internet, kebutuhan akan layanan digital seperti aplikasi web semakin meningkat. Hal ini mendorong banyak pelaku usaha termasuk UMKM seperti toko kue untuk mulai mengadopsi teknologi agar dapat bersaing. Namun, masih banyak toko kue yang mengelola penjualannya secara manual, mulai dari pencatatan hingga pembayaran pesanannya, sehingga menimbulkan ketidakefisienan dan resiko kesalahan. Di sisi lain, keterbatasan layanan share hosting seperti fitur minim dan uptime yang tidak stabil juga menjadi hambatan dalam digitalisasi usaha kecil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, teknologi cloud computing hadir sebagai solusi yang efisien dan fleksibel dengan memanfaatkan Ubuntu Server 22.04, LNMP, dan APanel sebagai kontrol panel berbasis web. Sistem informasi penjualan kue online ini dibangun untuk memberikan kontrol penuh kepada pemilik usaha, sekaligus meningkatkan efisien, keandalan, dan skalabilitas layanan yang ditawarkan. Nah, di sini ada tujuan proyeknya. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun sistem informasi penjualan kue online yang berjalan di atas infrastruktur cloud mandiri menggunakan Ubuntu Server 2204 LTS. Sistem ini dikembangkan dengan menerapkan stack LNMP. Yang dimaksud LNMP itu Linux, Nging, MySQL, PHP, yaitu sebagai fondasi layanan web. Untuk memudahkannya, pengelolaan server dan aplikasi digunakan panel sebagai kontrol panel berbasis web. Selain itu, aplikasi penjualan berbasis Laravel dideploy ke dalam server tersebut sebagai studi kasus digitalisasi UMKM. Dengan penerapan teknologi ini diharapkan tercipta sistem informasi yang tidak hanya efisien secara teknis dan operasional, tetapi juga mudah dikelola dan dikembangkan oleh pemilik usaha secara mandiri tanpa ketergantungan pada layanan hosting pihak ketiga. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat proyek. Yang pertama itu ada kontrol penuh, yang kedua itu skalabilitas tinggi, dan yang ketiga itu proses cepat dan efisien. Nah, sistem berbasis cloud juga dibangun untuk memberikan banyak manfaat, terutama bagi pelaku UMKM. Selanjutnya di sini ada komponen yang digunakan. Yang pertama itu hardware. Nah, hardware yang digunakan itu seperti, mungkin di sini PPT-nya kebalik, harusnya itu hardware-nya itu yaitu display-nya itu 1366x768, prosesornya itu Intel Core i5, yang ketiga itu memorinya 8GB, yang keempat itu hard drive-nya itu 1TB HDD, yang kelima itu grafiknya Nvidia GeForce 740 dan Intel HD 4600. Selanjutnya operasi sistemnya itu Windows 10. Nah, untuk softwarenya itu yang pertama itu ada VMware Workstation 16 Pro, bisa dilihat URL unduhannya di kolom URL unduhan dan lisensinya di kolom lisensi. Selanjutnya di situ ada Ubuntu Server. Yang ketiga itu FileZilla, yang keempat itu AA panel, yang kelima itu PHP, yang keenam itu MySQL, dan yang terakhir itu Nging atau Nginx. Selanjutnya arsitektur cloud computing bisa dilihat di kiri ada gambarnya. Lanjut, di sini ada dalam proyek ini digunakan pendekatan arsitektur infrastruktur as a service atau IaaS.
di mana seluruh proses mulai dari instalasi sistem operasi hingga penyusunan layanan web dilakukan secara mandiri di atas infrastruktur virtual. Sistem dibangun menggunakan laptop sebagai host atau wadah yang menjalankan Windows 10 dan platform virtual atau disebutnya VMware untuk membuat mesin VMware-nya yang berbasis Ubuntu 2204. Di dalam server virtual ini dilakukan instalasi dan konfigurasi dua metode, yaitu ada LNMP secara manual dan LNMP secara AA panel, atau bisa disebut sebagai kontrol panelnya. Aplikasi penjualan kue online berbasis Laravel kemudian dideploy ke kedua lingkungan tersebut. Arsitektur ini memungkinkan pengelolaan penuh atas server dan aplikasi serta fleksibilitas untuk membangun dan perluasan sistem sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada konfigurasi jaringan CIDR-nya. Server LNMP dikonfigurasi dengan IP 100.1, sedangkan AA panel itu 100.5 dengan subnet /28 atau 240. Bisa dilihat nih gambarnya. Yang pertama server LNMP manual. Di sini saya mengeditnya menggunakan V sebagai alat editor dan tempat editnya itu di NetPlan. Lalu yang kedua itu bisa kita bandingkan di sini 107 yang sebelah kiri dan 105 di sebelah kanan. Oke, selanjutnya di sini kesimpulan, proyek ini berhasil membuktikan bahwa penerapan cloud computing berbasis Ubuntu dengan dua metode konfigurasi yaitu LNMP manual dan AA panel dapat mendukung sistem informasi penjualan kue online secara efektif. Sistem yang dibangun mampu diakses secara stabil melalui jaringan, mudah dikelola dan fleksibel untuk dikembangkan. Penerapan ini sangat relevan bagi UMKM yang ingin bertransformasi ke arah digital dengan kontrol penuh terhadap infrastruktur yang digunakan. Nah, selanjutnya kita mari ke implementasinya. Kita akan keluar ke PPT-nya terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah menjalankan Ubuntu servernya, yaitu kita akan implementasi LNMP manual terlebih dahulu. Kita login dulu. Nah, sesudah login ini, selanjutnya kita buat terlebih dahulu sets available-nya. Untuk membuat sets available-nya dulu, kita langsung masuk aja ke direktorinya, yaitu di etc nginx atau nginx sites available. Nah, di sini kita bisa lihat ada 4. Yang pertama itu default, my web, and cookies, dan nita cookies. Nah, saya itu udah buat 2 yang sebelumnya, sekarang kita akan buat lagi. Caranya itu tinggal copy saja yang dari file sebelumnya, yaitu kita sebagai contoh kita copy yang ncookies. Nama file barunya itu ncookies new saja. Oke, mungkin di sini permission deny-nya karena kita belum sudo terlebih dahulu. Nah, lanjut kita ulangi lagi. cp ncookies new saja ya. Oke, baru langsung ke menggunakan langsung kita edit new-nya menggunakan alat editor yaitu V. Nah, di sini kita bisa lihat ya, port yang dipakai itu 5000. Kita akan ubah karena sebelumnya itu yang punya ncookies itu udah 5000 dan sudah dipakai. Berarti kita langsung tambahkan ke portnya yaitu 1000 saja. Nah, di sini root itu tempat foldernya, folder penyimpanan si websitenya. Nantinya si file ini mengarahkan ke folder yang ditujui yang punya public ini. Contoh, kita
nanti akan membuat foldernya itu ncnew. Nah, ncnew. Lanjut, di sini kita samakan terlebih dahulu location slashnya dan location ininya PHP-nya. Nah, di sini PHP-nya samakan dengan versinya yang kalian punya. Lalu di sini location.ht-nya. Jika kalian masih ada hashtag-nya, kalian hapus saja. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kalau masih ada gini kalian hapus aja. Baru kita escape, baru .2.wiki. Langsung kita cek terlebih dahulu nih apakah ada error. Nah, ternyata syntax is okay, berarti artinya ini tidak ada masalah. Selanjutnya, sehabis sudah dibuat, kita lakukan simbolik terhadap file yang ncnew tadi dengan menggunakan perintah ln -s baru etc nging sites available dan nama file yang tadi dibuat yaitu ncnew. Lalu di sini nging x sites enabled. Nah, di sini tuh artinya ncnew mengarahkan ke sites enabled. Oke, sudah berhasil nih. Langsung kita cek menggunakan ls -l sites enabled. Nah, kita bisa lihat yaitu ncnew ke sites available ncnew. Artinya itu yang ncnew yang di sebelah kiri itu yang ada di sites enable-nya sudah terhubung ke ncnew yang ada di sites available. Nah, ketika sudah gini, langsung kita buat folder ncnew tadi yang rootnya. Buatnya itu ada di direktori tempat penyimpanan website semua, yaitu tempat penyimpanan ngingnya di mana ada di sini. Nah, di var www kita bisa lihat. Nah, yang ncnew tadi kita belum buat, langsung kita mkdir aja make directory ncnew, langsung ls, kita cd ncnew terlebih dahulu, langsung ls. Nah, di sini tidak ada file apapun ya, langsung saja untuk mengupload file Laravelnya bisa langsung lewat FileZilla. Kita buka terlebih dahulu FileZilla-nya ya. Nah, di sini hostnya itu pakai sftp://2. Nah, karena di sini saya masih belum tahu IP-nya, kita IP as terlebih dahulu. Berarti LNP manual itu 100.7 root dan passwordnya. Nah, username sama password itu yang tadi kita login nih, yang ada di Ubuntu. Portnya itu 2323, itu port SSH. Kita cek. Oke, berhasil masuk. Nah, nanti si user akan ditampilkan seperti ini nih. Kemana si var www nya, karena kita masuknya ke slash, kita tekan ini nanti akan keluar. Lanjut ke sini nih, kita scroll, ternyata ada var www. Nah, tadi folder yang kita buat ncnew. Nah, kita cari terlebih dahulu folder website kita yang ada di Windows. Berhubung saya sudah ketemu di sini, saya ada di htdocs. Lanjut di sini Laravel 10. Nah, ini isian dari server saya. Selanjutnya kita Ctrl A, selection all, langsung pencet upload. Mungkin karena prosesnya lama, saya skip terlebih dahulu. Oke, di sini bisa lihat ya, queue-nya itu 120 MB-an. Tunggu hingga sampai 0 MB atau bisa disebut empty.
di sini sudah bisa kita lihat, sudah filenya sudah dipindahkan. Mungkin saya skip lagi. Nah, di sini kita udah bisa lihat ya, file yang tadi yang diupload dari Windows ke server sudah berhasil dan queue-nya empty. Selanjutnya kita edit env-nya terlebih dahulu. Nah, di sini bisa lihat app URL-nya samain dengan IP server kalian. Yang tadi itu saya 100.7, portnya itu 1000, lalu HTTP, dan database-nya itu saya pakai toko Mincake. Nah, berhubung saya sudah diupload database-nya ke dalam server, tapi tidak usah diupload kembali, langsung masukkan saja username-nya itu root, selanjutnya password si database-nya. Nah, sudah nih. Selanjutnya kita finishing editing dan delete. Oke. Nah, sudah ini kita baru cek yang kita barusan tambahkan servernya berapa. Oke, maaf, di sini 168 titik. Oke, di sini mungkin karena file tadi sudah diupload, kita harusnya sistem ctl reload nginx terlebih dahulu. Nah, di sini artinya sudah kedeteksi si file server kita, si file server Laravel kita. Selanjutnya di sini ada fatal error composer detected. Ternyata composer yang PHP si Laravel kita membutuhkan 8.2, sedangkan kita PHP-nya punya versi 8.1. Kita bisa lihat nih di sini PHP minv. Nah, di sini 8.1. Selanjutnya, jika terjadi masalah ini, kalian pergi ke folder si Laravel kalian sendiri. Contohnya di sini kita sudah masuk. Di sini ada composer.json-nya. Baru kita langsung composer update. Kita tambahkan yes. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini nanti menyesuaikan ya, bisa upgrading, bisa downgrade. Nah, jika kalian belum bisa menggunakan komposer kayak gitu, install terlebih dahulu package-nya. Caranya sudo apt install min-y baru komposer. Nah, kalau sudah, nanti baru bisa gunakan yang perintah tadi. Nah, kita langsung lihat nih. Oh, ternyata stream dan permission deny. Kayak permission deny, kalian bisa langsung ls kembali. Langsung di sini ada file storage. Kalian tambahkan permission 777, maaf, chmod min-r 777, baru storage. Sudah ditambahkan permission, lalu masuk ke folder storage tadi. Sini ada framework, masuk lagi. Sini ada session sama view. Kalian ulangi lagi perintah tadi dan views. Dah
Selanjutnya kita cek nih. Nah, ternyata berhasil. Oke, kita coba login. Passwordnya ini apakah terhubung ke database atau tidak. Nah, selamat datang, berarti artinya ini bisa. Ini juga sudah. Oke, artinya konfigurasi LNMP manual sudah berhasil dan upload atau deploy Laravel kita ke LNP manual sudah berhasil. Cukup mudah ya. Di sini tinggal tambahkan saja permission yang chmod 77 ke storage dan sessions dan view. Selanjutnya tambahkan sites available dan tambahkan directory nCnew untuk ngupload si Laravel kita. Nah, mungkin LNP manual seperti itu. Selanjutnya kita langsung lanjut ke AA panel. Sebelum lanjut ke AA panel, kita matikan terlebih dahulu Ubuntu servernya. Lanjut di sini jalankan AA panel servernya. Mungkin prosesnya cukup lama, kita skip lagi. Nah, sudah kita buka si server AA panelnya ya. Langsung login dulu. Sini saya sudah install AA panelnya. Oke, sudah terlebih dahulu. Nah, di sini AA panelnya sudah bisa dipakai, tinggal langsung view panel default info. Oke, di sini 100.5 ternyata IP saya yang di AA panel dan portnya 31484. Kita buka. Nah, ini nih. Kita masukkan account dan passwordnya yang tadi sudah dikasih. Di sini username-nya Akmal, passwordnya juga sudah saya edit juga. Nah, di sini tampilan si AA panelnya atau kontrol panel si websitenya. Jadi untuk memudahkan kita ngupload si server itu dibandingkan pakai LNP manual yang tadi. Di sini websitenya. Nah, yang kita tambahkan website baru lagi. Contohnya kita tambahkan nitakookies.co.id. Lalu di sini PHP versionnya pakai 8.3 dan menggunakan database MySQL. Samakan saja di sini nitak toko cake dan passwordnya itu Akmal 123. Nah, langsung confirm. Nah, sudah dibuat nih username-nya ini, passwordnya ini, si database-nya. Selanjutnya di sini kita edit terlebih dahulu ke site directory. Running directory-nya itu kita arahkan ke kayaknya sebelum masuk ke sini kita lanjut dulu masuk ke filesnya atau tempat penyimpanan si website kita. Nah, di sini kita delete. Terus kita masukkan file server kita nih yang ada di Windows tadi. Nah, di sini sudah saya zip, langsung kita upload. Tunggu hingga proses selesai. Mungkin saya skip lagi.
Nah, di sini udah selesai uploadnya, kita langsung ekstrak saja atau unzip. Tunggu proses unzipnya selesai. Kita skip lagi. Nah, proses unzipnya sudah selesai, langsung hapus file yang tadi nih. Baru di sini kita keluarin. Nah, yang Laravel ini kita hapus lagi. Oke, mungkin ada kesalahan di sini, tidak ada. Mungkin saya zipkan kembali si ini yang punya saya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, tadi sudah selesai zipnya. Selanjutnya kita upload zip yang tadi ke dalam panel. Di sini saya sudah upload. Langsung saja kita unzip lagi. Oke, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, prosesnya selesai nih, sudah ada semua env nya. Baru kita cut kembali, masuk ke sini, simpenin saja. Nah, sebelum ini hapus dulu. Nah, sudah nih. Selanjutnya di sini hapus yang folder tadi karena sudah dikeluarkan ya. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu si env-nya. Nah, di sini env-nya toko cake dan username-nya root. Nah, seharusnya bukan itu, kita masuk ke database. Nah, di sini bisa lihat ya, database name-nya itu cake. Berarti database-nya cake, username-nya juga toko cake, dan passwordnya ini. Bisa juga kalian pakai root, tinggal ganti password saja di sini. Nah, 123 Ctrl S, lalu udah selesai. Nah, langsung kita import di sini. Masukkan tadi ini passwordnya dan ini username-nya toko cake. Nah, sudah masuk nih, kita langsung import saja. Kita tambahkan database yang udah pernah kita download. Di sini saya sudah pernah, langsung ke open dan di sini import. Nah, sudah diimport nih. Selanjutnya kita masuk ke files kembali. Langsung kita di publicnya tambahkan permission 77. 77 itu ownernya bisa read write execute dan grupnya read write execute, dan publicnya bisa read write execute. Langsung pencet OK. Udah selesai. Selanjutnya sebelum ngebuka si websitenya, kita langkah selanjutnya edit yang conf tadi.
Nah, di sini sebelumnya kita tidak ada file slash public karena itu belum masuk file yang public ini nih, folder publicnya belum ada. Ternyata sekarang sudah ada, langsung save. Anti XS nya kita matikan, URL rewrite-nya kita ganti ke Laravel 5. Selanjutnya save. Nah, selanjutnya kita daftarkan terlebih dahulu domain ini di file host kita dengan menggunakan keyboardnya yaitu Windows, logo Windows dan +R. Nah, di sini penyimpanan saya, tempat penyimpanan file hostnya. Nah, ini nih, kita edit with Notepad++. Lanjut kita tambahkan portnya 192.168.100.5. Nah, ininya nitakcookies.co.id. Kita jalankan sebagai administrator biar bisa di save. Kita pencet yes. Selanjutnya kita Ctrl S. Nah, ini sudah ke save. Nah, habis ini kita langsung coba nih berhasil atau tidak nitakcookies.co.id. Ternyata tabel toko cake ulasan tidak ada nih. Ternyata saya upload database-nya mungkin itu yang lama. Saya skip terlebih dahulu untuk menghapus si database ini ya. Oke, tadi saya sudah ekspor di localhost yang tadi, yang punya saya sendiri. Selanjutnya kita import database yang terbaru. Nah, ini nih. Nah, sudah yang terbaru, kita langsung refresh kembali dan bisa. Nah, kita lanjut ke pengujiannya terlebih dahulu ya. Di sini apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Dan apakah terhubung ke dalam database. Nah, selamat datang Akmal Rizky. Harusnya kita coba terlebih dahulu, kita beli cake-nya. Di sini black choco cake. Di sini kita alamat lainnya. Oke, di sini ucapannya untuk dosen. Kita bisa tambahkan keranjang, bisa beli sekarang. Mungkin kita beli sekarang. Nah, berhasil menambahkan produk. Lalu di sini dari Akmal dikirim untuk dosen PI 1192616603. Nah, ini contohnya. Nah, ini alamatnya kita masukkan alamat penerimanya. Kirim sebagai perusahaan atau tidak. Di sini kita menggunakan metode pembayaran QRIS All Payment. Kita buat pesanan. Di sini saya menggunakan API. Jika tidak berhasil, artinya si server ini belum ke public, jadi belum bisa berinteraksi ke API. Oh, ternyata bisa nih. Ternyata berhasil membuat pesanan. RP-nya 44.000. Coba kita lanjut pembayaran. Nah, di sini ternyata bisa. Kita tinggal bayar. Habis itu nanti di sini status pembayaran akan lunas dan progres transaksi ini akan hijau langsung ke ini, warna kuningnya langsung pindah ke sedang proses. Nah, di sini juga ada perhitungan pembayarannya hanya 10 menit. Jika lebih dari 10 menit bakal pasti
pembayaran gagal atau ditolak. Nah, mungkin sekian implementasi dan pemaparan dari progres saya pada mata kuliah cloud computing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.